Assalamualaikum Motivers, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali berjumpa bersama saya Hamri Gusman dalam Hamri Gusman Official. Motivers, semoga Anda dalam keadaan sehat karena sebentar lagi akan saya ajak jalan-jalan ke Jayapura, Papua. Baik Motivers, selain sebagai motivator profesional untuk lintas kementerian lembaga Pemda, sejak tahun 2017 saya mengabdi di Lemhanas atau Lembaga Ketahanan Nasional sebagai narasumber khusus untuk mengajar nilai-nilai wawasan kebangsaan, khususnya mengenai topik materi membangun bangsa melalui revolusi mental. Dan Motivers, pada kesempatan yang berbahagia ini, pada 13 Agustus 2022, saya bertugas untuk menyampaikan dan sharing nilai-nilai wawasan kebangsaan kepada 100 orang perwakilan pejabat eksekutif dan legislatif dari provinsi dan kabupaten kota seprovinsi Papua serta tokoh lintas agama dan tokoh adat di Jayapura. Nah, Motivers, konten ini agak panjang karena kami bertujuan untuk lebih mensosialisasikan lagi manfaat dari nilai-nilai wawasan kebangsaan. Semoga bagi Anda yang belum berkesempatan untuk mengikuti pelatihan pemantapan nilai-nilai wawasan kebangsaan di Lemhanas bisa mendapatkan manfaatnya melalui sajian video berikut ini. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share Hamri Gusman Official. Selamat menyaksikan. Mohon izin, mohon nanti pada saat di akhir diberikan waktu untuk tanya jawab. Demikian waktu tempat kami silakan. Terima kasih Pak Mayormati. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu yang kami hormati, senang sekali hari ini kita bisa berjumpa untuk dalam rangka sebagai peletakan pondasi. Kita akan buktikan pada seluruh masyarakat di Indonesia melalui momentum pendidikan dan pelatihan Taplai Lemhanas di kantor BPSDM ini, maka putra putri Papua akan bisa sejajar di tingkat nasional bahkan internasional. Ya, baik, mohon izin di waktu yang sangat singkat, kurang lebih 1 jam 45 menit ini, saya akan berusaha menyampaikan nilai-nilai revolusi mental sebagaimana Inpres nomor 12 tahun 2016. Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke materi, saya ingin mengetes. Kurang lebih 10 tahun yang lalu, saya ingin mengetes kepada saudara-saudara kita yang termarginalkan, kebetulan di Jakarta, yang nasibnya jauh lebih mengenaskan. Ya, orang-orang seperti itu berada. Bisa tebak? Pemulung. Wah, pemulung masih punya kebebasan, masih punya masa depan. Gimana? Pengamen masih punya kebebasan. Selama masih punya kebebasan itu berarti masih bisa berekspresi. Mereka tidak bebas. Di mana? Nah, di dalam penjara. Saya masuk ke salah satu penjara LP Salemba.
salah satu penjara tertua terpadat di Jakarta. Waktu itu tahun 2012. Pak Hamri, kalau Pak Hamri mau memberikan motivasi, Pak Hamri harus masuk memberikan motivasi di sana, di dalam LP. Karena mereka merasa masa depannya sudah tidak ada lagi. Begitu pagi mereka harus keluar, jam 5 subuh mereka keluar. Sebagian ada yang ibadah, sebagian tidur. Ini ada bimbingan rohani ke gereja, ada pendeta, pastor, kenapa kamu tidak ikut? Kamu kan Nasrani, iya Pak, saya Nasrani. Kenapa kamu nggak ikut? Buat apa saya ibadah? Saya ini anak jahat Pak. Saya ini sudah dibuang oleh keluarga saya. Saya ini menjadi musuh masyarakat. Saya akan mati pun saya akan masuk neraka. Jadi saya tidak perlu berbuat baik. Anak 20 tahun sudah memiliki keyakinan, belief, mindset yang sama. Karena saya ini calon ahli neraka, saya orang jahat, saya nggak mampu, saya sudah nggak punya siapa-siapa, maka saya tidak perlu memperbaiki diri. Bapak Ibu, mungkin pertanyaan saya pada sang anak itu hanya mewakili jutaan orang, jutaan anak di Indonesia yang sudah terpenjara dalam mindset mereka sendiri. Benar apa enggak Bapak Ibu? Jadi saya anggap kalau saya bisa memotivasi anak ini, berarti saya bisa membantu setidaknya meringankan satu penduduk Indonesia untuk lebih optimis dan memutus mata rantai kejahatan. Akhirnya saya minta Kalapas. Ya. Beralih ke informasi lain pemirsa, dan juga Asri menyadarkan seseorang memang susah-susah gampang ya. Seperti penjara, tempat menghukum dan menyadarkan pelaku kriminal, nyaris tidak mampu justru menyadarkan penghuninya. Ya, namun hanya melalui 1 hari, para narapidana ini mendadak menjadi berubah. Bagaimana caranya? Kita simak liputan yang berikut ini. Ali tak kuasa menahan tangis saat menyesali perbuatannya hingga harus berada di balik jeruji besi. Ali tidak sendiri, 100 orang narapidana lainnya dari berbagai latar belakang perkara ini tersentuh sisi emosionalnya hingga menangis terseduh-seduh saat mengikuti seminar motivasi dari penulis buku Hamri Gusma Sakaria di Lapas Salemba Minggu pagi. Menyandang predikat narapidana tentu bukanlah hal yang mudah. Cap sebagai penjahat seringkali menghantui mereka ketika kembali ke masyarakat. Dalam seminar ini, kepercayaan diri para narapidana ini pun ditumbuhkan. Selain diberi berbagai peluang usaha, mereka pun diberi suntikan semangat. Dan ini dia hasilnya. Sorry masuk sini, kenapa? Karena pasal 170 pengeroyokan. Oke, setelah mengikuti acara motivasi ini, apa yang Anda rasakan? Ya, Apa yang Anda rasakan setelah mengikuti acara motivasi ini? saya merasa lega, saya sudah merasa tenang, saya yakin setelah saya bebas dari penjara ini, saya akan bisa menjadi orang, saya akan bisa maju. Anda yakin Anda bisa? Saya yakin pasti bisa, saya akan menunjukkan pada dunia dan pada orang tua saya terutama. Malu sama keluarga. Insya Allah setelah pulang dari sini, saya menjadi orang tua yang bertanggung jawab terhadap anak istri saya dan ibu saya yang masih menunggu saya, menanti saya yang udah katakan di usia lanjut. Menurut Hamri, ia sengaja memberikan seminar motivasi, sekaligus meluncurkan buku terbarunya di lembaga pemasyarakatan. Pasalnya, narapidana adalah bagian dari elemen masyarakat yang justru sangat membutuhkan suntikan semangat. Walaupun terpenjara, tapi kreativitas, hatinya, cita-cita pikirannya tidak terpenjara. Sementara banyak di luar sana orang yang bebas, tapi kreativitasnya terpenjara. Acara ini disambut baik oleh Kepala Lapas Salemba. Saya yakin bahwa kalau tidak 100%, mungkin 30 atau 40% mereka setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan ini, setelah melaksanakan hukumannya, bisa melaksanakan perbuatan-perbuatan yang positif. Sesuai dengan tema seminar motivasi ini, yaitu lahir kembali, diharapkan para narapidana ini kelak menjadi pribadi yang lebih baik. Dari Jakarta, Mahardika Utama dan Umar Fauzi Bahanan melaporkan. Ya, semoga setelah menyesal, keluar dari penjara juga tidak mengulangi perbuatannya dan juga menjadi memberikan manfaat positif bagi Betul masyarakat. sekali. Semua orang ini deserve kesempatan kedua ya. Betul.
Sementara banyak di luar sana orang yang bebas, tapi kreativitasnya terpenjara. Sisa hukuman mati, tapi mereka bisa memutarbalikan cap bahwa mereka penjahat, bahwa mereka siapa. Mereka bisa membuang itu semua dan semangat untuk berkomitmen. Saya mau tanya, Bapak Ibu 100 orang tokoh Papua yang punya sumber daya alam yang luar biasa, punya perhatian yang luas, baik dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, punya kesempatan untuk otonomi khusus, mampu nggak untuk menjadi lebih baik? Siap apa enggak? Bapak Ibu siap nggak untuk memutus stigma bahwa Papua tidak bisa, Papua terbelakang, Papua tidak bisa sejajar dengan Jakarta? Bapak Ibu siap apa enggak untuk memutus? Bisa apa enggak? Baik, Bapak Ibu, saya ingin buktikan bahwa Bapak Ibu bisa. Siap membangun bangsa. Lalu tepuk tangannya yang meriah. Siap Bapak Ibu? Biarkan hari ini mohon dipraktekkan. Siapa kita? Oke, masih belum apa-apa. Duduk dulu. Ya. Siapa kita? Luar biasa tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Silakan duduk Bapak Ibu. Tebak wajah tokoh. Diawali dengan passwordnya tadi harus benar ya. Indonesia, kami siap membangun bangsa. Kalau passwordnya salah, mohon maaf, ganti sama yang lain. Jadi mohon bisa dicatat ya Bapak Ibu, jangan sampai salah. Ya. Nah, kita akan mulai pada substansi yang pertama, yaitu rumus menciptakan peradaban. Bapak Ibu yang kami hormati, karakter apa yang Bapak Ibu tanamkan kepada anak, istri, ya, kepada generasi muda Papua? Strategi apa yang Bapak Ibu tanamkan kepada staf Bapak Ibu, anggota adat Bapak Ibu, anggota gereja Bapak Ibu, anggota komunitas Bapak Ibu? Karakter apa yang Bapak Ibu tanamkan itu mempengaruhi 50% keberhasilan mereka kelak. Kalau Bapak Ibu menanamkan karakter optimis, karakter semangat, karakter berani bertanggung jawab, karakter produktif, itu yang akan mereka camkan terus sampai di akhir hayat mereka. Dan yang kedua, strategi apa yang Bapak Ibu terapkan pada mereka? Bapak Ibu ingin strategi pemberdayaan masyarakat, Bapak Ibu ingin strategi peningkatan kompetensi SDM, Bapak Ibu ingin strategi bantuan baik dari pemerintah pusat dan apapun, strategi untuk meningkatkan kemandirian, itu mempengaruhi 50% keberhasilan masyarakat Papua. Jadi karena saya tidak usah contohkan ke Bapak Ibu negara-negara Islam yang hari ini sudah orang-orang karena perang saudara, Irak, Afghanistan, India dan lain-lain. Dan Bapak Ibu juga tahu siapa dalam balik itu semua. Benar apa enggak? Nah, itu negara Islam. Ya, sama. Hari ini Arab Saudi, ya, masih perang Bapak Ibu. Walaupun tidak semua komponennya, tapi statusnya masih siap. Nah, bagaimana negara yang mayoritas Hindu? Bapak Ibu, sampai hari ini pemerintahan India yang mayoritas beragama Hindu belum secara terbuka, belum secara implementatif bisa menerima perbedaan, yaitu terhadap kaum minoritas Muslim. Pada saat seorang pejabat, ya, seorang pejabat partai, Bharatiya Janata Party, mengkritik Nabi Muhammad, ini otomatis warga minoritas Muslim demonstrasi. Apa yang dilakukan oleh pemerintah India? Pemerintah India memerintahkan polisi lokal untuk membuldoser, meratakan rumah para penduduk Muslim yang demonstrasi. Coba bayangkan Bapak Ibu, pemerintah belum hadir dalam konteks kesatuan dan kesatuan bangsa. Ya, di Indonesia demo dilindungi, dijamin selama mengikuti undang-undang. Di India, oh jangan harap, kau dari apa? Agamamu apa dulu? Warna kulitmu apa? Kalau nggak sesuai dengan mayoritas yang ada, selesai. Hak-hak asasi dibuka. Pancasila bukan hanya menjadi tuntunan bangsa Indonesia, tapi sudah mendapat simpati dan pengakuan internasional. Karena sejak pertama tahun 1960,
diperkenalkan oleh Presiden Soekarno di hadapan sidang PBB. Ini mendapat aplaus yang luar biasa. Kita lihat videonya Bapak Ibu. Immediately we had proclaimed our independence in August 45. We attached as preamble to our constitution the Pancasila. Panca means 5, Sila means principle. The Pancasila, the 5 guiding principles of our national life. Perhaps you know already what our Pancasila is. It gives us the 5 principles of our state. These are: first, believe in God. Second, nationalism. Third, humanity. Fourth, democracy. Fifth, social justice. Dirjo, Indonesia, kami siap membangun bangsa. Mohon maaf kalau paspornya salah, langsung dicoret, ganti yang lain. Setuju Bapak Ibu? Ada berapa kelompok kita di sini sekarang? 5, berarti pas. Hadiahnya juga 5. Kelompok yang sudah menjawab betul dapat buku, nggak boleh jawab lagi. Beri kesempatan kelompok yang lain. Biar apa? Setuju ya? Oke, ingat. Kalau Bapak Ibu langsung keceplosan menjawab mana tokoh, mohon maaf, kami akan memberikan sanksi berat. Sanksinya tidak dapat makan siang. Biar laparan sampai sore. Oke. Siap Bapak Ibu? Tokoh pertama siapakah saya? Ya. Siapa kita? Oke, betul. Tepuk tangan dulu, kami siap bangun bangsa. Tepuk tangan. Pak, dengan Bapak siapa, dari kelompok mana dan dari instansi mana? Saya Efraim Atis Kauri, dipanggil Andi. Saya dari pemerintah Kota Jayapura, dalam jabatan sehari-hari Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah di Satuan Polisi Pamung Praja Kota Jayapura. Satu Kota Jayapura ya. Oke, Pak Efram, siapa tokoh yang dimaksud ini? Presiden Insinyur Soekarno. Presiden Soekarno. Iya. Yakin Pak Efram? Yakin. Gak mau ganti jawaban? Tidak. Saya adalah salah satu tokoh nasional yang menerapkan revolusi cara berpikir. Kata saya siapa? Soekarno. Kita lihat benar apa? Tepuk tangan untuk Pak Efram. Silakan Pak Efram. Terima kasih. Luar biasa ya, kasat pol PP kita. Foto dulu. Oke. Baik Pak Efram, mohon izin singkat, mohon izin. Apa manfaat materi revolusi mental ini bagi Bapak? Memberikan motivasi kepada kita, tapi juga mengajak kita untuk membuat perubahan bagi saudara-saudara kita yang ada di masyarakat. Saya mau tanya, apa Pak Efram yakin dengan selesai mengikuti pendidikan di Lemhanas ini Bapak bisa berkontribusi merubah masyarakat Papua lebih baik? Siap. Tepuk tangan untuk Pak Efram. Luar biasa. Ya. Kelompok 5 ya. Presiden Soekarno ini seorang guru. Beliau mengajar di sekolah Yayasan Satriaan yang diselenggarakan oleh pemimpin kebangsaan Dr. Setiabudi alias Dewes Dekker di Kota Bandung. Guru tapi seperti orator, bahkan beliau berdiri di atas meja memberikan orasi semangat kepada siswa-siswinya. Hei, bisa jadi saat ini kita masih dijajah, tapi kalian tidak boleh kehilangan semangat patriotisme terhadap bangsa. Kalian tidak boleh kehilangan impian. Melihat hal tersebut, kepala sekolahnya kaget. Waduh, ini guru kok kayak pahlawan kemerdekaan. Saya pecat aja. Dipecat akhirnya Bapak Ibu.
Kalau orang biasa dipecat tentu sedih. Waduh, mau makan apa anak saya, istri saya? Bung Karno begitu dipecat, apa satu kata yang meluncur dari mulutnya? Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Tuhan. Dengan saya dipecat, maka saya punya banyak waktu untuk menyuarakan nilai-nilai kebangsaan untuk seluruh anak cucu saya. Bahkan saat Bung Karno di penjara di Astana, dia sudah bisa memiliki penguasaan revolusi cara berpikir. Gak penting saya sekarang miskin, gak penting saya sekarang masih dijajah, gak penting saya masih serba kekurangan, tapi saya tidak kehilangan harapan, saya tidak kehilangan semangat. Itulah yang revolusi cara berpikir. Bapak Ibu tidak boleh terpenjara kreativitasnya dengan keadaan. Bapak Ibu praktekkan tangan sebelah kiri, tangan sebelah kanan, mohon maaf, jempolnya ditaruh di siku seperti ini. Sudah bisa? Ya. Jempol kanan ditaruh di siku kiri seperti ini. Sudah? Lalu Bapak Ibu tolong cek 2 jengkal. 1, 2. Bisa saya pastikan 70% lebih tangan kiri lebih panjang daripada jari kanan kita. Benar apa enggak? Oke. Ya. 70% lebih. Oke, sudah? Sekarang kita terapkan permainan revolusi cara berpikir. Sudah? Tangannya digini dulu. WS. Bablas lagi nih. Oke. Sekarang kalau Bapak Ibu sama-sama kita pejamkan dulu mata. Pejamkan mata. Bapak Ibu dengarkan kata-kata saya. Pejamkan mata semua. Ayo, pejamkan mata. Pejamkan mata. Kita bayangkan 10 detik ke depan, Bapak Ibu bayangkan setelah jengkal kedua, tangan kanan Bapak Ibu jauh lebih panjang dibanding tangan kiri Bapak Ibu. Tolong dibayangkan, saking panjangnya tangan kanan Bapak Ibu sampai menjulur ke lantai. Lebih panjang tangan kanan dibanding tangan kiri setelah jengkal kedua. 1, 2, 3, buka lagi matanya. Ya, sekarang tolong kita praktekkan. Bayangkan, percaya diri lebih panjang. Panjang mana sekarang? Panjang mana sekarang? Panjang mana? Selamat. Tangan Bapak Ibu sekarang panjang sebelah. Bapak Ibu jangan main-main dengan revolusi cara berpikir. Kelompok berapa? Kelompok berapa? 2. Oke. Siapa kita? Indonesia, kami siap membangun bangsa. Woi, tepuk tangan. Tolong sebutkan nama. Ya. Apa? Ini untuk saudara kita sendiri. Nama siapa? Andri. Nama? Andri. Oke. Dari instansi mana, Pak? Pemerintah kota. Pemerintah kota. Jabatannya apa? Kepala Seksi Penanganan Sampah dan Limbah B3. Oke. Ya. Pak, berarti panggilannya Pak? Andri. Siapa tokoh ini, Pak? Bapak Frans Kasepo. Oh, tadi sempat lirik sebentar ya. Oke ya. Baik, kita lihat bener apa enggak? Oke, tepuk tangan dulu dong. Ayo maju Pak Andri. Apa Mas mau kelompok akan datang lagi yang sama ya? Woi. Andri. Sama-sama. Oh, udah. Oke, kelompok 2 luar biasa. Ya, oke. Baik Pak Andri, saya mau nanya, apa manfaat revolusi mental yang Bapak rasakan siang hari ini? Yang pertama, membangkitkan semangat saya karena memang saya lagi menghadapi situasi yang saya alami, di mana saya tujuan kerja saya berbeda dengan pimpinan. Jadi sebenarnya ini mau bertanya nanti, tapi biar masih ada. Pokoknya Bapak lebih semangat, yakin bisa berubah lebih baik. Saya lebih semangat, walaupun tantangan yang saya hadapi, tapi karena yang saya berpikir bahwa yang saya membangun ini kebersihan kota yang berkualitas, bukan hanya tertuju pada pencapaian penghargaan, tapi mari kita betul-betul merubah dari masyarakat bagaimana cara berpikir untuk di kebersihan
sampai itu setua peluang. Oke, Setua yang lebih. Terima kasih. Luar biasa. Ya. Oke, ya. Kita akan diskusi. Semoga cukup waktunya. Luar biasa, kelompok 5 sudah, kelompok 2 sudah, ya. Oke, kita lihat apa yang bisa terpasang. Ya, 1,5 menit lagi. Saya akan, mohon maaf, saya akan hanya menunjuk secara acak beberapa karena waktu kita terbatas. Saya akan keliling, ya. Saya akan tunjuk sewaktu-waktu Bapak Ibu. Jadi tolong Bapak Ibu bersiap. Oke, 1 menit lagi. Baik. Saya Bapak kita ini, Pak siapa namanya? Nama saya Ruben. Ya, Pak Ruben dari instansi apa? Kemenkumham, Kanwil, Papua. Ya. Apa revolusi cara bekerja yang Pak Ruben rencanakan? Silakan, boleh dibaca, boleh langsung. Sosialisasi forum fasilitasi peraturan daerah kepada pemerintah daerah dan DPRD Papua. Berapa banyak itu jumlah orang yang disosialisasi? 28 kepala bagian hukum Ya. dan 28 kepala bagian persidangan DPRD. Apa bedanya dengan cara-cara biasa sebelumnya? Apa yang disebut layak disebut revolusi mental? Forum fasilitasi yang saya singkat forum PPD ya. adalah inovasi dari saya sendiri. Inovasi dari untuk mempermudah cara mengharmonisasi rancangan di seluruh Papua. Jadi ini adalah inovasi dari Bapak untuk mempermudah sosialisasi peraturan, gitu ya, tentang hukum dan perundang-undangan. Oke, baik. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Ya, oke, Bapak, silakan berdiri Pak. Batik merah. Oke. Nama Mas siapa? Satu sayap kanan, satu sayap kiri ya, biar adil. Ya. Nama saya, mohon maaf Pak, kita demokrasi. Saya sekali lagi untuk menyampaikan tanggapan dan nama dulu. Nama saya dari instansi mana? Dari SMA Negeri 6. SMA Negeri 6. Guru. Guru. Ya. Oke. Rencana revolusi. Revolusi pendidikan. Ya apa? Perubahan karakter. Bentuknya bagaimana? Bentuknya kegiatan ekstrakurikuler. Seperti apa? Seperti kepramukaan, kemudian keterampilan, dan juga kegiatan ekstra untuk Bapak Ibu yang ada di lingkungan. Apa yang Bapak bisa janjikan dari hasilnya? Dari hasil yang kita capai kali ini dari kita saat ini Papua khusus pendidikan 24%. Nah di sini IPB ini kan merupakan sebuah IPB yang merujuk kepada standar. Jadi nanti IPM-nya Bapak yakin bisa berikan. Oke, tepuk tangan dulu untuk Bapak Melki. Terima kasih. Ya. Oke, mohon maaf, kita akan lanjutkan nanti sesi diskusi lebih banyak lagi. Siapa kita? Waduh, salah. Mohon maaf, passwordnya salah. Ya, Bapak nomor berapa? Nomor 1. Ya. Siapa kita? Indonesia. Kami siap membangun bangsa. Bapak siapa dari instansi mana? Ferdinand Rosmeli dari Sinode. Dari Sinode, ya, dari Nasrani ya. Oke. Siapa Pak Ferdi? Nelson Mandela. Nelson Mandela. Mohon maaf salah Pak. Saya kasih bocoran biar cepat. Kelompok berapa? Kelompok 4. Oke. Siapa kita? Indonesia. Kami siap membangun bangsa. Dengan Bapak siapa? Dengan Bapak James Jeremy. Pak James dari instansi? Saya dari Provinsi Papua. Provinsi Papua. Siapa tokoh yang dimaksud? Soeharto. Salah Pak. Saya kasih bocoran biar cepat. Indonesia. Saya Pak Senai dari Bapeda Provinsi Papua. Bapeda Provinsi Papua. Pak Konseneng. Nikolos. Saya Niko Senai. Ya, Pak Niko. Siapa ini Pak Niko? Mahathir Muhammad. Waduh, salah. Bapak kelompok berapa? 3. Oh, 3 sama. Siapa kita? Siapa kita? Indonesia.
kami siap membangun bangsa. Tepuk tangan dulu. Bapak siapa? Kemarin lagi dari Edemak Kero. Siapa ini? Rama Swasta dari Timur Leste. Waduh, udah dibilangin namanya nama Islam. Nama Islam. Lalu belakangnya inisial Y. Muhammad Y. Y siapa? Tolong dicari. Sekali. Kelompok 1. Siapa kita? Dua. Oh, dua udah nggak boleh. Udah dapat 2. Ayo. Kelompok berapa? Bapak kelompok berapa? Sebelah Bangladesh, Iran di mana? Kelompok berapa? Satu belum dapat ya? Oke, siapa kita? Siapa kita? Siap Indonesia, kami siap membangun bangsa. Oke, tepuk tangan dulu dong. Langsung ada siapa ini? Yunus. Muhammad Yunus. Iyalah, udah dikasih tahu. Tepuk tangan dulu dong. Ayo silakan maju. Silakan maju. Oke, saya mau nanya Bapak, apa manfaat revolusi mental bagi Bapak yang Bapak rasakan? Silakan. Revolusi mental adalah kami setelah mengikuti materi merubah mindset kami. Jadi bagaimana? Nanti kami akan menerapkan apa yang kami dapat ini kepada teman-teman kami yang berseberangan sama kami. Oke, tepuk tangan dulu dong. Luar biasa. Terima kasih Bapak. Ya. Muhammad Yunus, lulusan Harvard University, doktor di bidang finance and perbankan. Sudah mapan, terpanggil datang ke kampung halamannya. Karena apa? Di Bangladesh, seorang mama-mama penjual tikar terbentur modal, minjam ke rentenir, lintah darat $100, harus mengembalikan $200. Si mama ini dari miskin bisa jadi kaya atau tambah miskin? Tambah miskin. Muhammad Yunus begitu melihat, nangis. Ternyata ada ribuan, jutaan mama-mama dan pelaku-pelaku usaha kecil yang diinjak oleh lintah darat. Hei ma, ini saya kasih $100, kamu kembalikan sana. Besoknya datang semua, bingung Muhammad Yunus. Waduh, bagaimana ini? Semua mama-mama Bangladesh datang semua minta bantuan. Akhirnya mengumpulkan dana patungan dengan teman-teman yang berinisiasi mendirikan Grameen Bank. Bank khusus untuk orang miskin. Orang kaya dilarang masuk ke bank itu. Kalau di Indonesia kebalikannya. Bank khusus untuk orang kaya, orang miskin dilarang masuk. Ya kalau nggak ada jaminan kan nggak dicairin, bener nggak? Nah, coba Bapak Ibu datang ke bank. Saya mau minjem 100 juta, nggak ada jaminan, bisa cair apa enggak? Nggak bisa. Ini PR untuk kita. Tanpa jaminan, khusus kredit, akhirnya apa? Muhammad Yunus dalam waktu 20 tahun berhasil menggaet lebih dari 8,5 juta nasabah dan mengentaskan kemiskinan 40 juta warga Bangladesh. Ya, oke. Siapa? Muhammad Gandhi. Siapa? Muhammad Gandhi. Mahatma Gandhi. Iya, Mahatma Gandhi. Oke, Bapak dari siapa? Dari mana? Mahatma Gandhi bukan Muhammad. Dari Kesbangpol Kota Jayapura. Mahatma Gandhi. Kita lihat dulu. Tepuk tangan dulu dong. Silakan maju. Ya. Oke, baik. Saya mau tanya dulu, apa manfaat revolusi mental buat Bapak? Saya ingin mengubah mindset pola pikir masyarakat Papua bahwa memang kesejahteraan bukan hanya memiliki dari apa yang kita punya, tapi mari kita membangun dengan kerja keras, dengan konsep dasar mulai dari kearifan lokal. Ya, tepuk tangan dulu dong. Mahatma Gandhi berhasil membebaskan India dari penjajahan tanpa pertumpahan darah. Melalui apa? Cinta kasih, ajaran ahimsa. Mari kita wujudkan, kita punya nilai-nilai yang lebih hebat daripada India. Kita punya nilai-nilai yang diakui oleh bangsa. Dengan kasih sayang, dengan nilai-nilai kebangsaan, mari kita majukan masyarakat Papua. Tepuk tangan dulu dong untuk kita semua Bapak Ibu. Ya. Tokoh terakhir. 5 belum? Ini berapa? Oh udah, ini udah nggak bisa. Oh 3 belum, mana 3? Bapak 3, kelompok 3. Oh kelompok 3, oke salah satu. Siapa kita? Indonesia siap membangun bangsa. Kurang lengkap, dilengkapi dulu. Indonesia. Kami siap membangun bangsa. Iya, tepuk tangan dulu dong untuk kelompok 3, kelompok terakhir nih. Siapa jawabannya Pak?
Oprah Winfrey. Kita lihat betul sekali Oprah Winfrey. Tepuk tangan dulu dong. Oke, ini kelompok terakhir ya. Sip. Pak, manfaat revolusi mental untuk Bapak, silakan. Ya, saya pernah satu kali ya, bahwa rusaknya suatu negara itu cukup kita rusak akhlak budaya. Ya. Sehingga melalui kegiatan ini saya akan berusaha untuk menjangkau mudah-mudahan untuk memperbaiki. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk kita semua. Terima kasih. Ya. Baik, silakan duduk.
di warga ini selaraskan keanggunan, dan ku ingin jemarimu ini melukiskan garis maut, dan ku ingin kepala tanda ini
tanah air, ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur bermari kata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Tanahku tak ku lupakan, engkau ku banggakan. Baik Motivers, itu tadi pemantapan nilai-nilai wawasan bangsa dengan topik membangun bangsa melalui revolusi mental. Semoga bermanfaat dan semoga Anda termotivasi dan tentunya benar-benar bisa mempraktekkan konsep revolusi mental dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik Motivers, sampai berjumpa di episode yang akan datang. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share Hamri Gusman Official. Sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Sampai jumpa.